Halo, apa kabar? Selamat datang di Finance Project. Kali ini kita akan bahas buku The House of Rothschild karya Niall Ferguson. Buku ini menceritakan tentang fakta dan mitos seputar keluarga terkaya di dunia pada abad ke-19 dan mungkin hingga saat ini. Dan bagaimana mereka berhasil merubah dari terbuang dan terisolasi hingga dapat membangun bank terbesar di dunia. Teori konspirasi berkembang di seputaran keluarga Rothschild. American 11, are you trying to call? The cockpit is not answering their phone. Our number 1 has been staffed and our 5 has been staffed. Ready, cockpit. Eddie, are you there? Plane just right there. What? 737. Did what? The World Trade Who are you Center. talking to? Oh, God. What are those people gonna do? All the elevators. Kejadian 9/11 beberapa tahun lalu pun tak luput dari konspirasi. Bahkan, adanya film dokumenter tentang uang, bagaimana cara kerjanya, kapan dibuat, dan mengapa begitu rumit juga menyebutkan keluarga Rothschild yang terlibat dalam menciptakan sistem perbankan yang kita kenal hingga saat ini. Dalam buku ini juga menceritakan kisah keluarga Rothschild selama 250 tahun terakhir. Berikut ada 3 pelajaran penting dari buku The House of Rothschild yang kita rangkum mengenai dinasti bisnis mereka. Pertama, dalam bisnis, gunakan industri apapun yang ada sebagai batu loncatan ke industri berikutnya. Gunakan industri apapun yang tersedia yang bisa kamu gunakan sebagai pengungkit untuk industri yang benar-benar kamu ingin masuki. Nama Rothschild terdengar aristokrat bukan? Atau kelas sosial yang tinggi. Tetapi keluarga ini sebenarnya memulai dari bawah. Kepala keluarga Mayer Amschel Rothschild tinggal seperti semua orang Yahudi di sebuah ghetto di Frankfurt, Jerman dengan jalan-jalan yang sempit pada tahun 1750-an. Mereka juga tidak diizinkan tinggal di luar jalan Yahudi, bahkan mereka dilarang menginap di tempat lain, menggunakan taman, losmen, kedai kopi, atau bahkan berjalan di sepanjang kawasan pejalan kaki. Namun, yang mereka boleh lakukan hanyalah berdagang. Karenanya, Mayer membangun bisnis jual beli barang antik. Dia tahu bagaimana menangani uang dan menghasilkan keuntungan. Jadi dia terus memanfaatkan barang-barang kecil menjadi barang yang lebih besar dan lebih langka. Dan dengan demikian akhirnya tumbuh menjadi pedagang barang antik terkemuka di Frankfurt. Barang yang dijual oleh pedagang barang antik ini adalah koin. Mayer mengetahui banyak tentang mata uang dan nilai tukar. Perbankan adalah langkah logis berikutnya yang ia pikirkan. Hal itu yang membuat Mayer memperluas bisnis ke perbankan, mendekati beberapa klien terkemuka dan mendapat kepercayaan, bahkan dari putra mahkota Wilhelm dari Hesse. Daripada memikirkan keterbatasannya, Mayer memilih industri yang berdekatan dengan industri yang ingin ia masuki, di mana ia bisa menang dan memanfaatkannya menjadi hal-hal yang lebih besar. Kedua, jika solusi terbaik tidak cukup, maka buatlah solusimu sendiri. Pada saat Mayer meninggal pada tahun 1812, ia telah mendirikan bisnis dan sukses. Kelima putranya mendirikan dan menjalankan bank di Frankfurt, Wina, London, Paris, dan Napoli. Kelima putranya tersebut bekerja sama dan menggunakan sistem kemitraan demi keuntungan mereka sendiri. Bank milik Rothschild menjadi pusat keuangan Eropa dan merupakan bank terbesar di dunia pada saat itu. Satu hal yang mereka lakukan untuk tetap transparan di antara satu sama lain adalah bahwa setiap saudara memberitahu 4 lainnya tentang transaksi banknya setiap minggu.
Namun, sejak tahun 1800-an, komunikasi jarak jauh menjadi masalah. Dalam bisnis yang berkembang pesat di bidang informasi, kecepatan komunikasi adalah kuncinya. Selain itu, karena layanan pos pemerintah sangat lambat dan kerahasiaan surat tidak terjaga karena mereka membuka surat-surat tersebut, maka pilihan lainnya yaitu menggunakan pengiriman ekspres. Tetapi mereka juga berhenti bekerja di beberapa titik saat itu. Sehingga karena solusi terbaik pun tidak lagi cukup baik, keluarga Rothschild menciptakan layanan kurir pribadi yang mereka sendiri miliki. Mereka memilih orang yang mereka kenal dan percayai, membayar mereka dengan baik, dan memilih rute tercepat dari A ke B untuk mereka. Hingga saat telegraf dan kereta api diciptakan pada tahun 1830-an, layanan kurir pribadi tetap menjadi cara terbaik untuk berkomunikasi secara pribadi dan cepat di Eropa. Ketika tidak ada yang berjalan seperti yang kamu inginkan, buat solusimu sendiri. Kamu tidak hanya akan memecahkan masalah kamu sendiri, kamu bahkan akan memiliki sesuatu yang dapat kamu jual kepada orang-orang. Ketiga, kamu dapat mengharapkan aturan 80/20 untuk diterapkan bahkan dalam situasi dan bisnis yang paling ekstrim sekalipun. Prinsip 80/20 mengatakan bahwa 20% dari input akan memberi kamu 80% dari hasil. Kamu akan menemukan hal tersebut benar di sebagian besar aspek kehidupan. Misalnya, 20% dari barang-barang di tempat sampah yang kamu lihat sekarang mencakup 80% dari volume yang terisi. Tetapi sangat penting untuk diingat dalam bisnis. Sebagai contoh, dalam kasus keluarga Rothschild, ini terlihat dengan cara yang mengejutkan. Pada tahun 1848, banyak revolusi terjadi di seluruh Eropa, termasuk Jerman. Dan salah satu pihak yang selalu kalah dalam revolusi adalah golongan kaya dan keluarga elit. Rumah keluarga Rothschild diserang, dan bisnis perbankan mereka menderita kerugian yang luar biasa. Saking banyaknya, konglomerat itu mau bangkrut. Namun, karena cabang London selalu mengungguli yang lain dan memang Inggris terhindar dari pergolakan sosial, Bank Rothschild Inggris mampu menyelamatkan keempat bank lainnya. Seperti yang bisa kita bayangkan dalam kasus ekstrim seperti ini, di mana bisnis super kaya akan segera bangkrut, aturan 80/20 masih berlaku. Kemungkinannya adalah kamu juga akan menemukan di suatu tempat di bisnis kamu, dan ini perlu kamu ingat. Oke, sekian. Terima kasih.